inspiring nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, selamat datang di kelas online Andi Academy, bekerja sama dengan PGRI dan Ekoji Channel Academy dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI. Kali ini kita bersama akan belajar mengenai belajar semudah klik, membangun ekosistem ubiquitous learning dalam konsep Merdeka Belajar. Tema yang akan diangkat pada kegiatan ini adalah tentang keberhasilan dan kesuksesan dalam belajar semudah klik. Seperti yang kita tahu bahwa dari sejak berlakunya pandemi corona di Indonesia, salah satu dampak yang paling dirasakan itu adalah terkait dengan pembelajaran yang bergeser ke dalam sistem belajar di rumah. Tema yang diangkat dalam buku ini adalah tentang keberhasilan dari belajar semudah klik. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika terjadi pandemi corona di Indonesia, salah satu dampak yang sangat dirasakan adalah dengan penerapan sistem belajar di rumah. Maka pada kegiatan ini ada 3 kunci utama yang akan kita bahas. Yang pertama, mengapa belajar semudah klik penting untuk dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya pada saat terjadi pandemi corona, bahkan sampai saat ini ketika kondisi sudah menjadi normal kembali. Kunci yang utama yang kedua adalah bagaimana penerapan belajar semudah klik ini. Kemudian yang ketiga, apa-apa saja kendala dan solusi yang mungkin ditemui pada saat kita akan menerapkan belajar semudah klik. Ketika kita membahas tentang belajar semudah klik, tentunya kita harus mengenal lebih dahulu apa latar belakang, apa pengertian, dan juga hal-hal yang menyebabkan terjadinya transformasi pendidikan dari e-learning menjadi ubiquitous learning. Apa itu ubiquitous learning? Ubiquitous learning secara harafiah berasal dari bahasa Latin yang artinya ada di mana-mana. Dengan demikian, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa ubiquitous learning ini merupakan satu sistem pembelajaran di mana pembelajar itu dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja caranya. Jika kita amati gambar yang ada di sebelah kanan kita di layar ini, di situ menunjukkan ada pergeseran antara e-learning kemudian menjadi ubiquitous learning. Pada e-learning dibutuhkan perangkat berupa laptop atau PC. Sedangkan pada ubiquitous learning menjadi lebih fleksibel dengan menggunakan gawai sebagai media belajar. Belajar semudah klik sebetulnya dilatar belakangi dengan adanya pemberlakuan sistem belajar di rumah, di mana saat itu hampir di semua daerah merasakan dampak dari pandemi corona. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya di lapangan, tentunya tidak semua orang, tidak semua guru terlanjur untuk menyiapkan pola atau sistem belajar di rumah seperti ini. Nanti kita akan bahas bersama apa yang menyebabkan bahwa tidak semua orang itu dapat mengalami kegiatan belajar di rumah secara efektif. Dalam hal ini, ada hal-hal yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru, terutama ketika akan melaksanakan sistem pembelajaran, yaitu belajar di rumah. Karena untuk latar belakang ini sendiri, kenapa akhirnya ubiquitous learning diambil, itu karena kita harus memfasilitasi moda pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa, namun harus dengan cara-cara yang tentunya lebih aktif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Didukung dengan adanya perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi pendidikan, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu ada satu bentuk pembaruan yang tadinya itu e-learning
terbatas dengan penggunaan perangkat seperti laptop atau komputer, kemudian sekarang dipermudah lagi dengan kemunculan gadget atau gawai yang sudah dimiliki oleh banyak kalangan. Jika laptop atau PC digunakan untuk kalangan terbatas, tetapi saat ini pengguna di Indonesia, pengguna gadget di Indonesia sudah merebak kemana-mana. Bahkan bukan hanya kalangan untuk akademisi saja. Masyarakat yang kehidupan ekonominya di bawah rata-rata, mereka juga sudah memiliki gawai. Sehingga kemunculan ubiquitous learning tentunya menjadi sebuah oase di tengah padang gurun, di mana ketika kita ingin menghindari yang namanya learning loss akibat adanya pandemi corona, dan itu bisa terjawab melalui ubiquitous learning. Karena sekali lagi, ubiquitous learning atau kita bahasakan di sini, pembelajarannya itu sangat mudah, semudah klik, yang artinya proses pembelajaran itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja caranya. Nah, lalu seperti apa ya penerapan untuk kita bisa menerapkan dan membangun ekosistem ubiquitous learning itu? Tentunya kita harus memahami dulu bahwa saat ini di Indonesia selepas dari adanya pandemi corona, kita masuk di pemulihan pembelajaran, maka muncullah satu konsep pembelajaran yaitu konsep Merdeka Belajar. Dalam buku yang berjudul Kelas Manusia, Munif Khatib menyatakan bahwa guru itu merupakan seorang desain interior yang menata kelasnya itu sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi siswa dalam kegiatan belajar. Ketika guru di sini diposisikan sebagai seorang desain interior, tentunya bukan hanya ketika guru menciptakan kelas yang kaya dengan bahan-bahan pajangan. Bagaimana guru menata posisi tempat duduk, lemari, ataupun peralatan-peralatannya yang ada di ruang kelas. Tetapi lebih kepada bagaimana guru itu memfasilitasi pembelajaran yang betul-betul merdeka untuk siswa yang ada di kelasnya. Mas Menteri sempat menyampaikan ketika ada pembukaan program guru penggerak bahwa seorang guru ketika menerapkan konsep Merdeka Belajar hendaknya memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru harus berani untuk membuka kelas dalam rangka diskusi. Dan murid di sini bukan hanya dalam posisi mendengarkan atau menerima sejumlah transfer pengetahuan yang diberikan dari guru kepada mereka. Kemudian, ketika siswa berdiskusi, tentunya di situ akan muncul ide-ide kreatif dan inovatif karena mereka sudah merasa bahwa mereka memiliki kemerdekaan dalam berpendapat. Yang berikutnya, guru harus mencoba memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Ini hal yang sangat menarik karena biasanya yang mengajar di kelas itu adalah seorang guru. Tetapi di kelas Merdeka Belajar, di sini murid yang diberikan kesempatan untuk mengajar di depan kelas. Bagaimana caranya murid mengajar di depan kelas? Tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip kemerdekaan. Murid boleh menyampaikan ide-ide kreatif yang mereka miliki terkait topik yang mungkin disampaikan oleh guru. Murid diberikan kesempatan untuk menjadi tutor sebaya. Dan hal berikutnya yang perlu dimiliki oleh guru adalah guru mencoba untuk mencetuskan suatu proyek bakti sosial yang dapat melibatkan seluruh kelas. Nah, di sini sangat unik dan menarik ketika akhirnya kelas itu menjadi kelas pembelajaran yang sangat hidup, yang benar-benar merdeka, di mana siswa bebas untuk mengekspresikan dirinya, tetapi mereka tidak melupakan satu kunci, yaitu kunci kolaborasi. Dalam satu proyek bakti sosial, tentunya di situ melibatkan seluruh anggota yang ada di dalam kelas. Jadi akan terjalin sebuah kolaborasi yang menarik dan juga bermakna bagi siswa yang ada di kelas itu. Yang berikutnya, guru harus mencoba untuk menerapkan berbagai strategi, model, dan metode pembelajaran sehingga dapat menemukan bakat-bakat yang ada di dalam diri murid yang ada di kelasnya. Bahkan, jika sekarang guru menerapkan asesmen awal pembelajaran, maka guru dapat menemukan ada kelompok-kelompok murid yang mungkin tampil dengan rasa kurang percaya diri. Nah, disitulah tugas guru di dalam konsep Merdeka Belajar ini untuk bagaimana terlebih dahulu mengenali karakteristik setiap murid yang ada di kelasnya.
Kemudian setelah mengenali karakteristik murid di setiap kelasnya, berikutnya guru harus memberikan scaffolding atau penguatan-penguatan kepada murid-murid tersebut sehingga yang tadinya mungkin merasa kurang percaya diri atau mungkin juga merasa saya belum menemukan bakat saya, dengan adanya scaffolding atau dukungan dari guru, maka murid tersebut dapat menjadi lebih percaya diri lagi, bahkan lebih bisa mengaktualisasikan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Dan berikutnya, dalam konsep Merdeka Belajar, seorang guru itu perlu untuk juga mempunyai spirit dalam hal berbagi dan berkolaborasi bersama dengan rekan guru-guru lain yang ada di sekolahnya. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, setelah kita memahami konsep Merdeka Belajar, yang berikutnya tentunya kita harus berkoordinasi dengan semua warga sekolah, sehingga sekolah kita itu dapat menjadi sebuah habitat belajar. Apa itu maknanya sekolah sebagai habitat belajar? Dalam satu lembaga, yaitu lembaga satuan pendidikan atau sekolah, tentunya ada seorang pemimpin yang merupakan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan ekosistem ubiquitous learning. Karena semua bentuk inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama dengan siswa di sekolah itu tentunya terlebih dahulu memerlukan dukungan, yaitu kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh kepala sekolah. Nah, setelah itu tentunya kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan yang ada di sekolah dapat memberikan jawaban-jawaban atas kegelisahan yang dirasakan oleh para guru terhadap pembelajarannya. Sementara itu, seorang guru, dalam hal ini pendidik, juga mempunyai peran yang tidak kalah penting. Nah, seperti prinsip Tutwuri Handayani, maka di sini guru juga harus menjadi teladan dan juga menjadi teman seiring dan sekaligus sebagai motivator bagi peserta didik. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa antara kepala sekolah dan guru atau pendidik itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Bagaimana mereka harus bersinergi untuk betul-betul mewujudkan satu ekosistem. Kemudian, bagaimana dengan peran peserta didik? Nah, dalam ekosistem ubiquitous learning, peran peserta didik sendiri sebenarnya merupakan pusat dari pembelajaran. Jika semua komponen dalam ekosistem ubiquitous learning, dalam hal ini mulai dari kepala sekolahnya, guru atau pendidik, dan juga peserta didik, itu sudah bersinergi dan menjalankan perannya dengan masing-masing dengan baik, tentunya sekolah itu akan menjadi sebuah habitat belajar yang aman, nyaman, dan dirindukan oleh peserta didik. Bahkan ada istilah sekolah menjadi taman siswa, di mana di situ siswa ketika datang ke sekolah mereka datang dengan perasaan yang senang, perasaan yang bahagia, karena mereka yakin bahwa di taman itu mereka akan belajar, mereka akan bermain, sambil mereka menemukan konsep-konsep baru yang mungkin hari itu akan mereka dapatkan pengetahuannya, dan nanti ketika kembali ke dunia nyata, ke dunia sehari-hari, mereka akan dapat mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari itu. Nah, di dalam konsep Merdeka Belajar, ketika tadi dikatakan bahwa seorang pembelajar atau peserta didik itu merupakan pusat dari pembelajaran, maka pembelajar dalam ubiquitous learning itu mempunyai kendali yang utama terhadap apa yang akan dipelajarinya. Konsep belajar sebagai sebuah kebutuhan itu akan menjadi roh yang dimiliki oleh setiap pembelajar. Ketika peserta didik merasa saya hari ini membutuhkan belajar matematika tentang mengukur luas atau keliling, maka dia akan berusaha mendayakan segala macam cara, menggunakan berbagai macam sumber belajar yang ada di sekolahnya untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai materi tadi. Berbeda ketika belajar itu hanya merupakan sebuah keterpaksaan, maka dia datang dengan perasaan yang mungkin terpaksa tadi, dengan perasaan yang kurang bahagia ketika mendapatkan sejumlah materi, maka itu sifatnya hanya berupa pengetahuan-pengetahuan saja yang kurang bermakna. Nah, berdasarkan karakteristik pembelajaran dan juga di dalam konsep Merdeka Belajar ini sendiri,
Maka ada satu model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan, yaitu contohnya model pembelajaran SOLE atau Self-Organization Learning Environment. Model pembelajaran SOLE ini sendiri menitikberatkan proses pembelajaran secara mandiri, sehingga ketika siswa tadi berkeinginan untuk belajar, dia memiliki sejumlah kebutuhan belajar terkait dengan topik-topik tertentu. Nah, di sini dia punya kesempatan untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada di sekolah atau di kelasnya. Karena ubiquitous learning ini mengusung pembelajaran mandiri dan juga mengakses internet atau jaringan, maka ketika siswa belajar dengan menggunakan model pembelajaran SOLE, mereka akan juga dapat memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya untuk mengakses materi-materi yang ingin mereka pelajari. Seperti apa sih tahapan pelaksanaan model pembelajaran SOLE? Nah, di sini ada beberapa langkahnya. Langkah yang pertama adalah guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi-materi yang akan dipelajari. Jadi maksudnya di sini guru mencoba menghubungkan pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa terkait dengan topik yang akan dipelajari. Sebagai contoh, ketika siswa kelas 4 akan belajar tentang siklus air, maka guru mencoba mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari yang mereka sudah dapatkan terkait dengan pemanfaatan air. Misalnya untuk menyiram tanaman, untuk keperluan mandi, minum, dan lain sebagainya. Kemudian, langkah yang kedua adalah mengorganisasi siswa. Dalam ubiquitous learning, selain siswa memperoleh pembelajarannya sendiri, juga ada kesempatan siswa itu untuk berkolaborasi. Ketika disampaikan tadi bahwa guru itu harus membuka ruang diskusi, maka pada langkah kedua, guru mengorganisasi siswa. Salah satu kegiatannya adalah guru dapat mengelompokkan siswa. Dalam kurikulum Merdeka, ada asesmen pembelajaran. Pada asesmen awal pembelajaran tersebut, guru dapat membuat pemetaan, misalnya terhadap kemampuan atau pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa terkait dengan topik. Berdasarkan hal itu, nanti akan dikelompokkan siswa-siswa itu mulai dari siswa yang memiliki tingkat kesiapan cukup, kemudian sedang, dan juga yang memiliki kesiapan belajar tinggi. Dengan demikian, pada langkah kedua, guru dapat mengelompokkan siswa itu menjadi beberapa kelompok sesuai tingkat kesiapannya tadi. Selain mengelompokkan siswa, langkah kedua untuk mengorganisasi siswa, guru juga dapat memberikan petunjuk-petunjuk pembelajaran yang akan mereka lakukan hari itu dengan menggunakan panduan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang berikutnya, langkah ketiga untuk penerapan SOLE, yaitu siswa diminta untuk melakukan eksplorasi dan juga investigasi. Bagaimana siswa melakukan eksplorasi dan investigasi? Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, karena tadi ada kesempatan untuk mengakses internet dengan menggunakan perangkat pintar, maka dalam hal ini guru dapat memfasilitasi, misalnya siswa dibawa ke perpustakaan, dan juga di dalam perpustakaan mereka akan mengakses sumber-sumber bacaan. Selain itu, selain yang berupa cetak, ada juga yang berupa digital. Biasanya di beberapa perpustakaan dilengkapi juga dengan perangkat multimedia. Jadi siswa dapat mengakses secara digital juga. Atau guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuka misalnya HP ataupun gawai yang sudah disiapkan. Di situ siswa dapat mengakses berbagai jenis pengetahuan yang mereka butuhkan terkait dengan topik. Kalau kita melihat contoh yang tadi tentang siklus air, maka pada bagian eksplorasi, siswa dapat mencari di channel YouTube berbagai informasi atau penjelasan terkait dengan video-video siklus air itu. Bagaimana tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus air, ataupun juga tentang kebutuhan air di suatu daerah, dan juga pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan topik. Kemudian, untuk bagian investigasi, karena siswa sangat membutuhkan bimbingan dari guru, maka guru dapat membantu. Dalam hal ini, guru membantu dengan menyediakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti dapat didiskusikan oleh siswa di dalam kelompoknya.
Sehingga ketika mereka melakukan eksplorasi, mereka mempunyai petunjuk yang jelas kemana arah dari eksplorasi yang mereka lakukan. Yang berikutnya, langkah penerapan SOLE yaitu monitoring. Tentunya peran guru sebagai seorang fasilitator pembelajaran. Pada model pembelajaran SOLE, guru juga melakukan monitoring kepada setiap kelompok. Guru menyiapkan instrumen yang dapat digunakan untuk memantau dan juga melihat keaktifan siswa ketika berdiskusi. Sekaligus, pada saat monitoring ini, guru juga dapat memberikan penguatan-penguatan dan juga merefleksi bersama di dalam setiap kelompok. Kemudian pada langkah yang kelima, itu merupakan langkah presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Setiap perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok yang lain diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kemudian langkah keenam dari model pembelajaran SOLE ini adalah siswa bersama dengan guru melakukan evaluasi terhadap hasil presentasi yang dilakukan dan juga evaluasi terhadap karya yang dihasilkan oleh setiap kelompok. Nah, ternyata mudah sekali ya untuk menerapkan model pembelajaran inovatif yaitu SOLE. Bagaimana ketika kita sebagai seorang guru ingin belajar menciptakan kelas ubiquitous learning? Karena tentunya kelas ubiquitous learning ini tadi sudah disampaikan bahwa dapat digunakan atau diakses di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja caranya. Jika tadi misalnya kita menganggap bahwa pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka, maka kelas ubiquitous learning ini memberikan kemudahan akses pembelajar dengan menyediakan kelas yang disebut dengan kelas virtual. Apa maknanya kelas virtual ini? Pada kelas virtual ini tentunya berbeda dengan kelas yang secara tradisional tadi, artinya yang konvensional dengan tatap muka. Di kelas virtual, itu tidak ada interaksi secara langsung antara pendidik maupun peserta didiknya sebagai pembelajar. Jadi interaksinya itu bukan secara fisik, melainkan secara virtual. Nah, tentunya karena interaksinya secara virtual, ketika di kelas ubiquitous learning ini pasti membutuhkan dukungan yaitu berupa sistem perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan. Nah, lalu seperti apa kalau misalnya kita sekarang ingin mencoba ya ketika kita sudah belajar tentang model-model pembelajaran inovatif, itu kita sudah mengenal kelas virtual dan seperti apa tahapan-tahapannya untuk merancang kelas virtual ini. Nah, tahapan-tahapannya tentunya kita mulai dengan tahap persiapan terlebih dahulu. Sekarang ini Bapak dan Ibu guru itu semua orang itu sudah sangat familiar dengan ruang-ruang virtual seperti Zoom, kemudian Google Meet, Teams, Webex, dan lain-lain. Jadi, di sini kita perlu untuk mempersiapkan dulu apa jenis telekonferensi yang akan kita gunakan. Nah, masing-masing dari yang tadi saya sudah sebutkan, entah itu Teams, Webex, atau Zoom, dan lain-lain, itu mereka mempunyai cara untuk mengaktifasi atau login-nya sedikit berbeda, tetapi pada intinya sama, yaitu kita harus menghubungkan perangkat yang kita miliki dengan jaringan terlebih dahulu. Ya, ketika kita sudah memilih tadi untuk menggunakan ruang virtualnya itu dengan menggunakan Zoom, maka nanti kita harus login dulu dengan menggunakan akun Gmail yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan pendataan terhadap ketersediaan bandwidth dari pembelajar. Hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan asesmen awal pembelajaran yang disebut dengan asesmen diagnosis non-kognitif. Di situ kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya nanti akan mengungkapkan bagaimana situasi pembelajaran di rumah setiap peserta didik. Apakah mereka memiliki perangkat, dalam hal ini misalnya gawai, kemudian apakah jaringan internetnya memadai, ya, kemudian berapa kebutuhan pulsa data misalnya yang mereka butuhkan. Jadi kita bisa untuk melakukan pendataan dulu. Hal ini penting karena memang
untuk setiap daerah itu berbeda. Bahkan di satu sekolah pun keberadaan peserta didik itu berbeda-beda, tergantung dari latar belakang, karakteristik dari orang tua atau dari keluarganya. Mungkin ada keluarga yang bisa memberikan fasilitas, misalnya jaringan internet yang sangat lancar, yang bagus dengan pemasangan satu provider, tetapi ketika di keluarga yang lain itu tidak bisa. Ya, berikutnya kita harus menyiapkan learning resources yang artinya sumber belajar gitu ya, sumber belajar yang bisa digunakan untuk memperkaya informasi terkait dengan topik-topik yang akan dipelajari oleh siswa kita. Begitu. Dalam hal ini, ya kita bisa saja menyimpan data-data misalnya video atau materi-materinya dengan sekarang secara digital yaitu melalui cloud storage begitu. Sehingga nanti guru tinggal membagikan link yang bisa diakses oleh siswa. Bahkan dengan menjamurnya LMS, ya, Learning Management System, maka guru dapat menyiapkan dan mengkoordinir semua bahan-bahan pembelajaran tadi di dalam satu situs tertentu yang disebut sebagai microsite, yang di dalamnya sudah tersedia lengkap sekali sumber-sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa. Nah, kemudian yang berikutnya, karena setiap kali kita akan mengajar, tentunya kita perlu membuat persiapan. Nah, yang disebut dengan rencana persiapan pembelajaran atau RPP. Nah, RPP-nya ini seperti yang tadi sudah digambarkan ketika kita membahas materi tentang siklus air, maka guru perlu juga mengintegrasikan pemanfaatan TIK yang didukung dengan penerapan model pembelajaran inovatif. Contohnya, yang model pembelajaran inovatif SOLE. Kemudian, untuk langkah persiapan, tentunya guru juga perlu untuk merancang instrumen penilaian yang akan dilakukan. Nah, dari semua yang sudah disampaikan, terdapat kelebihan dan kekurangan dari ubiquitous learning itu sendiri. Dan juga bisa saja kita menemukan berbagai kendala ketika kita ingin mewujudkan ekosistem ubiquitous learning. Walaupun tadi disampaikan bahwa dengan adanya ubiquitous learning itu mudah sekali pembelajar untuk mengakses pembelajarannya. Kemudian juga sumber-sumber belajar itu sudah tersedia dengan sangat lengkap yang disediakan oleh guru. Tetapi di sini ternyata masih ada juga kendala-kendala yang ditemui ketika ingin menerapkannya. Apa saja kendala-kendala yang ditemui? Yang pertama, kurang tersedianya infrastruktur. Misalnya berupa jaringan listrik, kemudian jaringan internet, dan akses terhadap internetnya itu sendiri. Tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan ubiquitous learning, karena syarat utama dari ubiquitous learning untuk bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, itu kan membutuhkan internet. Kalau misalnya infrastrukturnya belum tersedia, maka ini tentunya menjadi sebuah kendala. Kemudian kendala berikutnya, yaitu kurangnya ketersediaan perangkat gawai. Maka penting sekali ketika guru ingin menerapkan ubiquitous learning, dia harus melakukan asesmen awal pembelajaran yang disebut dengan asesmen diagnosis non-kognitif. Di situ akan diketahui berapa banyak siswa di kelas atau di sekolahnya yang mempunyai perangkat gawai ini yang bisa digunakan untuk mengakses pembelajaran semudah klik. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ketika tadi kita bicara ruang virtual atau kelas virtual, nah bagaimana dengan pendidik yang belum memahami bagaimana caranya untuk mengakses Zoom atau Google Meet ataupun membuat LMS? Tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari penerapan ubiquitous learning. Nah, tapi di balik kendala-kendala yang ditemui, tentunya masih ada solusi yang bisa kita tempuh, yang bisa kita gunakan untuk bisa setidaknya mengurangi dampak-dampak yang diakibatkan dari berbagai kendala tadi. Yang pertama, yaitu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya di pihak Kominfo atau penyedia providernya, termasuk di sini adalah Dinas Pendidikan.
Karena ketika kita menjadi seorang guru, tentunya payung besar kita, rumah besar kita adalah dinas pendidikan. Nah, jika sekolah itu, lembaga itu ingin menerapkan ubiquitous learning, tentunya harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan terlebih dahulu. Sehingga nanti dari dinas pendidikan akan menghubungkan sekolah itu dengan pihak-pihak lain, seperti misalnya Kominfo. Kemudian yang berikutnya, perlu dilakukan juga sosialisasi terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Saat ini sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan, webinar, workshop, diklat terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Walaupun saat ini kita sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka bisa guru-guru itu melakukan pembelajaran dengan sistem flip classroom atau blended learning yang di dalamnya juga mengakomodir integrasi teknologi dalam pembelajaran. Jadi ketika mereka itu siswa di rumah itu bisa mengakses pembelajaran dengan menggunakan LMS misalnya atau melalui ruang virtual, ketika di sekolah ya mereka dapat membahas bagian-bagian mana yang belum mereka pahami. Seperti itu untuk blended learning atau flip classroom-nya. Dan solusi yang ketiga yang bisa ditawarkan adalah terutama kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan di sekolah, termasuk juga di dinas pendidikan, ada kepala dinas dan juga yang lainnya, itu mengeluarkan kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran. Karena sekali lagi, guru sebagai ujung tombak pembelajaran, keberhasilan pendidikan, itu membutuhkan dukungan-dukungan, semisalnya adalah kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran. Misalnya, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membawa gawai ke sekolah yang dapat digunakan pada saat pembelajaran. Itu salah satu contoh kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, jadi setelah tadi kita menyimak kendala-kendala yang ditemui dan juga solusinya, bagaimana? Apakah Bapak Ibu tertarik untuk menerapkan ubiquitous learning? Ya, mari kita manfaatkan teknologi dalam pembelajaran secara bijak agar menjadi tepat guna. Nah, baik Sobat Andi, demikian pemaparan materi pengajaran kita hari ini mengenai belajar semudah klik, membangun ekosistem ubiquitous learning dalam konsep Merdeka Belajar. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memperkaya wawasan kita sebagai pendidik generasi muda bangsa ini. Akhir kata, sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Jadilah guru milenial yang hebat bersama PGRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.